Setiap hari wanita itu dengan sengaja membuang sampah rumah tangganya keluar. Setelah itu, dia langsung pergi ke pohon apel. Dan ketika tak ada yang melihat, dia memukul pohon itu dengan sapunya. Sekumpulan apel pun jatuh ke pangkuannya. Lalu dia berpura-pura seolah sedang menyapu lantai dan cepat-cepat kembali ke rumah. Sementara itu, pendeta desa setiap hari pura-pura pergi ke gereja untuk berdoa. Setelah itu, dia pergi ke penjara dan berpura-pura datang untuk menjenguk para tahanan, padahal sebenarnya dia hanya datang untuk meludahi mereka. Namun begitu pendeta pergi, para tahanan bangkit dan mulai menggali tanah dengan sendok secara perlahan. Di sisi lain, ada seorang kakek tua yang menyembunyikan berangkas emas di bawah tempat tidurnya. Setiap hari dia membukanya, melihat emasnya, lalu menutupnya kembali. Tapi semua ini dilihat oleh seorang pria bodoh di desa. Dia selalu duduk dengan pisau dan garpu di tangan menunggu makanan, tapi istrinya hanya memberinya semangkuk nasi. Lalu si istri pergi membawa keranjang keluar rumah. Belakangan terungkap bahwa wanita itu diam-diam bertemu dengan pria penanam pohon di desa. Tapi suatu hari saat mereka sedang bertemu di hutan, mereka terlihat oleh seorang nenek tua yang suka menguping urusan orang lain. Suatu hari seluruh desa sedang berdoa di gereja. Saat itulah si pria bodoh diam-diam membawa tangga ke rumah si kakek. Masuk lewat jendela, mencuri semua emasnya, lalu melemparkan si kakek keluar jendela. Semua itu disaksikan oleh si penanam pohon yang penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Jadi, dia juga memanjat dengan tangga untuk mengintip. Tapi tiba-tiba nenek tua itu datang dan berteriak minta tolong. Si penanam pohon pun ditangkap karena semua orang mengira dialah pencurinya. Saat itu si pria bodoh memanfaatkan kesempatan dan diam-diam naik ke atap. Sementara si penanam pohon dikirim ke penjara. Warga desa menyiramnya dengan air kotor. Bahkan para tahanan pun mencoba menakutinya. Beberapa waktu kemudian si kakek dikuburkan. Setelah itu si pria bodoh menghasut warga desa untuk menebang pohon. Dan mereka sepakat bahwa si penanam pohon harus dihukum gantung. Namun saat semua orang sibuk dengan keputusan tersebut, istri si pria bodoh diam-diam memberikan cangkul kepada si penanam pohon. Ia mulai menggali tanah dan mencoba melarikan diri lewat terowongan. Tapi para tahanan berteriak keras memanggil warga desa. Si penanam pohon berlari sekencang mungkin, memanjat pohon di dekat tembok. Pada saat yang sama, si pria bodoh sedang menghitung emasnya di rumah. Tapi suara-suara dari atap menarik perhatiannya. Saat dia mengintip lewat jendela, dia melihat si penanam pohon sedang memanjat. Dia segera naik ke atap dan mulai mengejarnya. Dia melepas kacamatanya dan mencoba mendorong si penanam pohon. Tapi tiba-tiba istrinya datang. Si penanam pohon memanfaatkan kesempatan itu dan memukul si pria bodoh hingga terjatuh dari atap. Si penanam pohon dan istrinya segera melarikan diri. Tapi pada malam harinya, tubuh si pria bodoh digerogoti semut hingga yang tersisa hanyalah tulang belulangnya. Ketika warga desa menemukan tulang itu, mereka juga menemukan kacamata si penanam pohon di dekatnya. Mereka mengira itu adalah tulang si penanam pohon. Maka, hukuman gantung pun dibatalkan. Kedamaian pun kembali ke desa. Pendeta kembali mabuk-mabukan. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.